Yang pertama yang saya jelaskan di sini adalah tentang rangkaiannya, di mana di sini untuk rangkaiannya sendiri itu dia terdiri dari 8 buah LED, terus terdiri dari 8 buah resistor, kemudian ada kabel jumper, ada satu breadboard, dan ada satu Arduino. Nah, di sini untuk LED-nya sendiri itu kan dia terdiri dari katoda dan juga anoda, di mana untuk katodanya sendiri itu dia terhubung langsung ke ground. Terus untuk anodanya itu dia terhubung seri dengan resistor dan juga pin yang akan kita gunakan. Dimana di sini untuk LED yang pertama itu resistornya langsung terhubung dengan pin yang ke-8. Terus untuk LED yang kedua itu dia terhubung dengan pin yang ke-9. Yang ketiga itu dia terhubung dengan pin yang ke-10. Dan yang keempat itu dia terhubung dengan pin yang ke-11. Kemudian yang LED yang kelima itu dia terhubung dengan pin yang ke-12. Terus kemudian yang ke-6 itu dia terhubung dengan pin yang ke-13. Selanjutnya LED yang ke-7 itu dia terhubung dengan pin yang ke-7. Kemudian LED yang ke-8 itu dia terhubung dengan pin yang ke-6. Nah, jangan lupa juga untuk di ground-nya itu dia terhubung, di ground yang ada di breadboard ini dia terhubung dengan ground yang ada di Arduino ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingan yang sudah saya buat, di mana di sini untuk di baris yang kedua, baris 1 dan 2 di codingan ini, dia tuh merupakan definisi nama untuk register R17 yaitu sebagai counter, terus kemudian yang R18 itu dia sebagai staff. Nah, di sini tuh codingan yang dua baris ini dia tuh berfungsi untuk agar lebih mudah dibaca. Nah, kemudian untuk yang baris yang keempat baris ini atau yang di bagian kedua yaitu sebagai penempatan interrupt vektornya. Nah, di sini kan ada ORG 0x00 ini dia berfungsi sebagai alamat awal program. Terus kemudian untuk RJMP reset ini dia tuh bakalan di reset atau ketika di reset itu dia bakal lompat ke label reset. Kemudian untuk yang di ORG 0x0020 ini dia berfungsi sebagai alamat vektor interrupt untuk timer 0 overflow atau OVF. Nah, untuk selanjutnya itu RJMP timer 0 OVF ini dia berfungsi sebagai interrupt vektor untuk timer overflow-nya. Selanjutnya itu yang bagian yang ketiga itu ada reset, di mana reset ini tuh ada beberapa bagian lagi, di mana untuk bagian yang pertama itu kan dia ini sebagai inisialisasi stack-nya. Nah, di sini ada LDI R16 high ramen, terus ada out SPH R16, LDI R16 low ramen, kemudian ada out SPL R16. Nah, fungsi dari bagian yang pertama ini atau keempat baris ini itu dia berfungsi sebagai atau untuk mengatur stack pointer ke akhir RAM. Nah, selanjutnya itu untuk bagian yang kedua ini di mana kita untuk mengeset DDRB-nya dan DDRD itu untuk ke output. Nah, LDI R16 ini di sini ada LDI R16 OX 0XFF, terus ada out DDRB R16, kemudian LDI R16 OXFF, terus ada out DDRD R16, di mana di sini semua pin di port B dan port D itu dijadikan output. Nah, selanjutnya untuk di bagian yang ketiga yang di reset ini itu adalah untuk mematikan semua output awal. Nah, di sini kan ada LDI R16 0x00, terus ada out port B R16, ada out port D R16, di mana di sini berfungsi sebagai untuk mematikan semua LED. Di mana untuk output awalnya itu dia sama dengan 0. Kemudian selanjutnya adalah untuk mengaktifkan interrupt timer 0 overflow-nya. Nah, di sini kan ada LDI R16, terus ada STS TIMS K0 R16, di mana di sini dia berfungsi untuk atau codingannya ini dia berfungsi untuk mengaktifkan timer overflow. Nah, selanjutnya itu untuk bagian yang ke-5 ini itu dia sebagai set timer ke mode normal dengan prescaler
1024. Nah, dimana kan untuk waktunya itu dia nanti bakalan jadi kita genepin dia sebagai 1 detik ya. Jadi 1 detik. Jadinya tuh eh, timernya itu bakalan bertambah setiap 1 detik sekali, atau bisa kita bilang bahwa lampunya itu bakalan bertambah setiap 1 detik sekali. Bukan bertambah, tapi untuk berpindah nyala lampunya itu dia 1 detik sekali. Terus kemudian yang di keenam ini itu dia sebagai set timer, mode, dan awal counter. Dimana di sini kan ada LDI R16 0x00, terus ada out TC CR0A R16, terus ada LDI R16 0x00, terus ada out TCNT0 R16. Dimana di sini timer itu dimulai dari 0 sebagai mode normalnya. Terus kemudian inisialisasi variabel ada counter tadi kan di atas, terus ada step juga kita gunain di sini. Nah, untuk mengaktifkan global interrupt-nya kita pakai SEI ini atau SEI ini. Nah, selanjutnya itu di sini kita bilang dia sebagai loop pertama, dimana untuk di main sama RJMP main ini dia berfungsi sebagai loop kosong atau semua aksi utama itu terjadi di interrupt. Nah, terus kemudian untuk di timer 0 OVF ini itu kan ada fast R16, terus ada in R16, SREG juga fast R16. Itu dia sebagai yang pertama itu dia sebagai interrupt service routine atau ISR-nya. Terus kemudian yang untuk yang di bagian yang ininya itu dia sebagai penyimpan registernya. Kemudian yang kedua ini, untuk di bagian kedua ini sebagai increment counternya. Di sini bisa dilihat ada INC counter, terus ada CPI counter 61, BRL selesai interrupt, terus LDI counter itu 0. Nah, di sini berfungsi untuk counter itu dihitung hingga 61 untuk memberi delay antar efeknya. Terus jika belum 61 maka yang keluar bakalan keluar dari ISR-nya. Nah, selanjutnya itu increment step-nya. Di sini kan ada increment step, terus ada CPI step, terus ada BRN mulai, terus LDI step 0. Nah, dimana di sini itu stepnya naik dari 0 hingga 9, lalu di reset lagi ke 0. Nah, selanjutnya itu tadi kan di sini kan kita panggil lagi yang mulai. Nah, di sini dimana di sini tuh untuk mengatur pola LED berdasarkan step. Di sini kan ada kita matikan semua LED sebelum LED yang di step pertama nyala, kita matiin semua LED dulu. Di sini ada LED R16 0x00, terus ada out port B R16, ada out port D R16. Nah, selanjutnya itu pilih pola berdasarkan stepnya. Nah, di sini kan udah ada komentarnya ya, dibilang pilih pola berdasarkan stepnya. Jadi tergantung kita tuh mau stepnya gimana gitu. Nah, setelah kita pilih nih, ini tuh untuk memilih pola nyala LED-nya tuh seperti apa. Nah, untuk step-stepnya itu bisa kita lihat di sini kan tadi ini tuh nanti bakalan dipanggil di step-step yang udah kita pilih di sini. Nah, selanjutnya itu selanjutnya itu kan di sini untuk pola-pola LED-nya itu kita bisa gunain, misalkan di sini untuk namainnya tuh step 0, step 1, step 2 sampai step berapapun yang kita inginkan. Tapi di sini saya sampai step 9 karena dimulai dari 0 gitu. Nah, tinggal tinggal masukkan LED settingan-settingan LED yang udah kita buat, kita tinggal masukin ke sini. Selanjutnya itu langkah terakhir adalah di sini, dimana di sini dibilang kan
sebagai selesai interrupt. Di sini kan ada pop R16, out SREG, R16, pop R16 sama reti. Dimana di sini kelima baris dari dari codingan ini itu dia berfungsi untuk memulihkan register dan juga status sebelumnya dan kembali dari interrupt-nya. Nah, jadi begitu untuk codingannya. Nah, selanjutnya itu bakalan kita lihat dari rangkaian yang sudah kita rangkai di Arduino yang kita gunakan. Nah, selanjutnya adalah kita compile untuk codingannya. Dimana di sini cara untuk mengcompile-nya kita pakai yang di build ini, dimana untuk step yang pertama kita lakukan atau kita tekan yang build solution. Nah, setelah memastikan semuanya tidak ada yang error, kita langsung saja ke tahap selanjutnya, yaitu build how to close. Dimana how to close ini dia mewakili dari nama filenya. Nah, selanjutnya setelah itu untuk memindahkan dari codingan ini untuk menjadi file hexa, itu kan kita gunain Xloader karena di Arduino sendiri kan dia tidak bisa langsung membaca codingan ini, jadi kita harus mengubahnya dengan Xloader. Terus selanjutnya itu kita masukkan USB yang ada di Arduino tersebut ke laptop. Nah, setelah itu kita cari di sini untuk nama filenya sendiri, itu kan tadi how to close, dimana filenya berbentuk hex atau hexa. Nah, setelah kita sudah masukkan filenya, kita pilih di sini karena kita menggunakan Arduino Uno ATmega 328, maka kita pilih yang di sini Arduino ATmega 328. Terus untuk COM-nya sendiri saya di sini gunakan COM 4, terus selanjutnya adalah upload. Nah, sehingga di sini akan terlihat untuk Arduino-nya dan juga lampu yang menyala. Nah, di sini lampu yang menyala itu adalah untuk yang di pertama itu adalah lampu yang pertama, terus yang kedua itu lampu 1 2, selanjutnya ada lampu 1 2 3, selanjutnya lampu 2 3, selanjutnya juga lampu 4 5, selanjutnya lampu 1 5, terus selanjutnya lampu 158, selanjutnya lampu 358, dan yang terakhir itu yang menyala adalah lampu 1 2 3 5 8. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, mungkin itu saja yang bisa diperlihatkan dari praktik yang dilakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.